Launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month. Bayangkan sebuah negara dengan kekayaan alam yang melimpah, populasi terbesar keempat dunia, dan ekonomi yang terus berkembang. Namun, di balik semua potensi ini, muncul pertanyaan krusial. Bagaimana mengelola aset negara secara optimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat? Inilah tantangan yang dihadapi Indonesia, dan jawabannya mungkin terletak pada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal dengan Danantara. Selamat datang di Ngobrol Pemerintahan. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengelola aset negara melalui pembentukan Danantara. Apa itu Danantara? Mengapa pembentukannya dianggap penting? Bagaimana struktur dan fungsinya? Serta apa dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Mari kita telusuri bersama dalam diskusi selama 1 jam ke depan. Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan secara resmi Danantara, sebuah lembaga pengelola investasi yang dirancang untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalisasikan aset-aset negara. Danantara memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengelola aset negara dengan secara profesional. Lembaga ini bertugas mengelola aset-aset strategis milik negara yang sebelumnya tersebar di berbagai badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan profesional. Kedua, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan manajemen investasi yang lebih terarah, Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, optimalisasi dividen dan pendapatan negara. Melalui pengelolaan yang efisien, Danantara bertujuan meningkatkan kontribusi dividen dan pendapatan lainnya ke kas negara, yang nantinya dapat menggunakan untuk pembiayaan pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo telah menunjuk Mulyaman Darmansyah Haddad sebagai Kepala Danantara dengan Hairudin Djanot sebagai wakilnya. Kepemimpinannya ini diharap mampu membawa Danantara menjadi lembaga yang profesional dan berdaya saing global. Danantara akan memulai operasinya dengan pendanaan awal sebesar $20 miliar Amerika Serikat. Dana ini digunakan untuk membiayai 15 hingga 20 proyek strategis di berbagai sektor termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sebagai bagian dari restrukturisasi, 7 BUMN besar akan dipindahkan dari Kementerian BUMN di bawah naungan Danantara. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan Mind ID. Dengan langkah ini, Danantara diproyeksikan akan mengelola aset sekitar $900 miliar Amerika Serikat. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, pembentukan Danantara tidak luput dari kritik dan tantangan. Beberapa proyek atau poin yang menjadi sorotan Danantara adalah risiko intervensi politik, tantangan integrasi aset, dan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi membawa dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa dampak yang diharapkan antara lain peningkatan investasi asing dengan struktur dan manajemen yang profesional. Danantara dapat menjadi magnet bagi investor asing yang mencari peluang investasi di Indonesia. Kedua,
pengembangan infrastruktur dan sektor yang strategis. Pendanaan yang dikelola oleh Danantara dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor strategis lainnya yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan daya saing global. Dengan pengelolaan aset yang efisien, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di kancah global, menariknya lebih banyak investasi dan memperkuat posisi ekonomi. Pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dan visioner dari pemerintahan Indonesia dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, dengan komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas, Danantara berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.